Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wamen BUMN, Wamentan, ada Dirut Agrinas Pangan, Pak Jo, ada Dirut Agrinas Palma, Dirut Bulog, ada Dirut Pupuk Lengkap tadi kita rapat. Ini adalah hasil tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden pada saat kita rapat minggu lalu sebelum beliau bertolak ke Jepang dan Korea Selatan. Beliau sampaikan kita melakukan akselerasi hilirisasi. Yang pertama, untuk sektor pertanian, hilirisasi biofuel di saat kondisi geopolitik yang memanas, kita butuh langkah cepat, dan Bapak Presiden betul-betul beliau visioner. Pada saat beliau dilantik, langsung mengatakan pangan diselesaikan, harus mandiri pangan dan mandiri energi. Sektor pangan, alhamdulillah hari ini tertinggi sepanjang sejarah. Stok kita 4,3 juta, tidak pernah terjadi. Tahun lalu maksimal 4,2, hari ini 4,3 juta ton. Bulan depan 5 juta ton. Kita sudah kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Kita sewa gudang 2 juta ton kapasitasnya. Ini selesai, pangan selesai. Jadi alhamdulillah bulan suci Ramadan bukan harga beras menjadi penyumbang inflasi. Dan puluhan tahun, 10-20 tahun terakhir, biasanya nomor satu penyumbang inflasi adalah beras. Ini selesai. Yang kedua adalah janji Bapak Presiden bahwa kita menyetop impor solar digantikan oleh biofuel sawit B50. Itu 5,3 juta ton. Itu tahun ini kita tidak impor, dan itu selesai. Sudah 2 selesai. Yang ketiga, mimpi kita E20. Apa itu E20? Etanol campuran bensin 20%. Dari mana? Jagung, ubi, dan tebu. Semua bisa tumbuh di Indonesia. Artinya ke depan bagaimana kita mandiri energi, mandiri pangan. Ini kita lakukan bersama-sama, kita bergerak bersama-sama. Tentu nanti Pak Wamen sampaikan atau direksi mau tambahkan. Nah, ini kita kejar. Ini ada hikmah. Kondisi geopolitik yang memanas, itu ada hikmahnya bagi Indonesia. Kalau ini mandiri pangan, mandiri energi, ini lebih besar Bapak Presiden, itu Indonesia sangat kuat ke depan. Ditambah hilirisasi mineral lainnya seperti nikel, bauksit, dan lain-lain, kita bisa menjadi pemain utama di dunia, khususnya pangan dan energi. Ini semua lengkap. Juga hilirisasi ayam, jangan hanya monopoli 2-3 orang, tetapi pakan untuk ayam yang nilainya kurang lebih 500 triliun sampai 600 triliun, ini rakyat kita jaga, pakannya, vaksinnya, DOC-nya itu ditangani oleh negara, BUMN. Insya Allah kita setelah pangan selesai, biofuel sudah dikenakan 2 agenda besar Bapak Presiden. Sektor pangan 2 sudah menjadi kenyataan. Sekarang bagaimana kita dorong etanol menjadi energi E20 seperti negara Brasil. Brasil kalau tidak salah 27 apa 37, E37, E27, kita menuju sekarang lompat langsung mandatory E20 ke depan. Sumber daya kita cukup, lebih dari cukup. Makasih, itu saya bisa sampaikan. Sebelum bertanya, silakan Pak Wamen. Terima kasih Pak Mentan. Jadi teman-teman semua, tentu dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Mentan ya, dan juga arahan dari Presiden bahwa tentu kita dengan situasi yang ada, ya geopolitik yang ada ini kita sikapi ya secara cepat, secara tepat, dan juga tentunya untuk itu ya terkait di bidang pertanian dan pangan tentunya di bawah koordinasi dari Pak Mentan dan juga timnya, kami di BUMN tentunya kami menjadi roda penggerak utama ya pertumbuhan dan juga transformasi yang ada dari pemerintah, sehingga
mau nggak mau ini hadir di antara kita semua ini dirut-dirut yang terkait dengan sektor pangan yang kita tadi sudah berkoordinasi rapat dengan Pak Mentan terkait beberapa arahan tindak lanjut dari Presiden. Yang utamanya adalah apa? Bahwa kita BUMN ini harus memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Kementerian Pertanian sebagai pembina sektor. Ya, kita akan mengunlock beberapa potensi-potensi yang kita bisa lakukan ya di beberapa BUMN ini untuk memastikan apa kita bisa menjadi lebih mandiri, lebih independen ya sehingga kita nantinya ya menjadikan momentum permasalahan global yang sekarang ini untuk menjadi wake up call bagi Indonesia. Dan BUMN ya ada Danantara di sini ya, kita akan menjadi ya bagian penting ya untuk memastikan Indonesia bisa survive dan juga menjadi pertumbuhan Indonesia ke depan. Terima kasih. Pak Omen. Nah, silakan Pak Omen. Enggak apa. Bagus kan Pak. Terima kasih yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wakil Kepala Badan dan para dirut dan Bapak Ibu semua mau media. Intinya kan pertanian ini kan adalah sektor yang relatif tidak membutuhkan keahlian khusus gitu, dan bisa dikerjakan oleh siapapun, apakah latar belakang apapun orang bisa bertani. Dan pertanian ini sekarang sudah berkembang dikarenakan krisis, pangan sudah kita amankan, beras kita swasembada, jagung untuk pakan swasembada, dan swasembada untuk yang lain-lain terus kita kejar, ayam dan telur sudah swasembada bahkan sudah surplus. Dan ini ada tugas khusus tambahan dan memang sudah direncanakan dari sejak awal sebelum adanya perang, adalah Presiden menginginkan kita mengurangi beban impor energi kita, di mana sudah kita buktikan dengan B40 kita sudah tidak lagi impor solar. Jadi 40%-nya dari biofuel, 60%-nya solarnya diproduksi di dalam negeri. Jadi kita tidak lagi impor solar dalam bentuk bahan jadi. Jadi kita sudah memproduksi solar 60%-nya dari dalam negeri dan 40%-nya dari biosolar dari sawit gitu. Nah, ini tentu saja adalah komparatif dan competitive advantage dari Indonesia. Kita punya wilayah yang luas, tanahnya subur, penduduknya banyak, rajin, pekerja keras, dan insya Allah yang dinamakan kemandirian swasembada energi ini bukan lagi slogan yang selalu kita bengungkan tapi tidak pernah kita wujudkan. Di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto ini, swasembada kemandirian pangan sudah kita raih, dan insya Allah kita akan bergeser. Salah satunya adalah kemandirian energi, di mana pertanian menyumbang dari sisi bioenerginya. Kira-kira itu tambahan saya Pak, terima kasih. Dan ini dukungan semua, ada petani, ada pemerintah, ada BUMN sebagai motornya, dan BUMN Pangan beserta Kementerian Pertanian, BP BUMN dan Danantara ini kompak. Apapun arahan Presiden kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Silakan. Jangan dulu, saya tambahkan. Jadi gini, tolong teman-teman media, sayangilah sedikit aku dan seluruh tim ini. Dulu beritanya ada katanya mau impor 1.000 ton. Beritanya sampai ke ujung dunia. Begitu kita ekspor 2.280 ton. Beritanya kecil, tolong bantulah. Baru khayalan beritanya besar, kenyataan beritanya kecil. Tahu, maaf ya, kita PDB tertinggi selama Republik Merdeka dari untuk petani. Tidak pernah terjadi selama merdeka kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo harga pupuk turun 20%. Tidak pernah terjadi, coba cek. Yang ketiga adalah biofuel, kita ini mandiri solar 5,3 juta ton kita tidak impor, tahun ini B50. Kemudian yang keempat, kesejahteraan petani juga tertinggi, PDB pertama dalam sejarah, kalau tidak salah 35 tahun atau 33 tahun, itu 5,7% dari pertanian penyumbangnya. Ini karena kebijakan Bapak Presiden, bukan saya. Kita semua di sini membantunya. Kita ini kolaborasi, tolong disampaikan juga ke publik capaian-capaian ini. Tolong disampaikan ke publik, biar ini menenangkan di saat geopolitik memanas. Ini hikmahnya adalah ke depan
Indonesia mandiri pangan, Indonesia mandiri energi, kita